Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan soleha? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, ceria, dan tetap semangat ya. Alhamdulillah. Nah teman-teman, kita akan belajar bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu dan kecerdasanku. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, teman-teman, pada pelajaran bahasa Indonesia yang lalu, teman-teman sudah belajar tentang kartu nama ya, membuat kartu nama, menuliskan nama teman di kartu nama teman-teman di kartu nama, dan juga teman-teman menggambarkan atau menggambar benda kesayangan teman-teman ya. Alhamdulillah, Ustazah sangat senang. Semua mengerjakan tugas dan bagus-bagus ya. Gambarnya bagus dan kemudian benda kesukaan teman-teman juga bermacam-macam. Ada yang sukanya apel, ada yang sukanya jeruk, ada yang sukanya boneka, ada yang sukanya kucing, dan lain sebagainya. Dan teman-teman juga sudah berani mempresentasikan tugas teman-teman dengan baik ya. Wah, Ustazah sangat bahagia sekali. Lanjutkan ya teman-teman. Hal yang baik harus dilanjutkan. Oke ya. Nah, di dalam kartu nama yang di sini ya teman-teman, di buku bahasa Indonesia ini namanya siapa ya? Boni. Ya, di sini juga gambar kesukaannya apa ya? Bola. Nah, berarti teman-teman sudah mengenal suku kata bo. Di sini juga suku kata bo ya. B dengan O dibaca bo. Nah, selain itu juga teman-teman belajar kata tadi biru ya. Bolanya Boni berwarna apa? Bagus, warnanya biru. Jadi teman-teman juga sudah belajar suku kata bi ya. Oke, kita ulang. Bola, Boni, biru. Bola diawali dengan suku kata bo, yaitu B dengan O. Boni juga diawali dengan suku kata bo. Tulisan Boni walaupun ada di tengah ini huruf besar ya. Kenapa? Karena dia adalah nama orang. Boni itu nama orang, maka harus diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, birunya huruf kecil ya teman-teman. Nah, ini adalah huruf B kecil. B dengan I dibaca bi ya. Oke, pintar ya. Jadi teman-teman sudah mengenal suku kata bo dan sudah mengenal suku kata bi. Nah, ini seperti gambar di sini ya teman-teman. Ini namanya siapa? Oke, benar. Di sini namanya Boni. Boni pada cerita yang pertama kali ya di pelajaran bahasa Indonesia, di situ Boni sedang mengejar bola. Bola Boni berwarna biru ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar di pelajaran yang baru ya. Nah, di sini ayo kita baca sama-sama. Baik, pintar. Pagi yang sibuk. Pagi terdiri dari kata P, A, G, I. P, A dibaca pa. G, I dibaca gi. Pagi yang. Yang terdiri dari huruf Y, A, N, G. Sedang sibuk terdiri dari terdiri dari huruf S, I, B, U, K. Sibuk ya. Ingat teman-teman ya, sibuk. Kita baca lagi, pagi yang sibuk. Nah, coba lihat teman-teman. Ada gambar apa di sini? Dan apa yang teman-teman lihat pada gambar ini? Oke, untuk lebih bersemangatnya, kita nasi dulu yuk. Saat ku buka jendela pagi, terlihat indahnya sinar mentari, terasa sejuk sentuhan
embun pagi, seolah ingatkan aku untuk bergegas menuntut ilmu sebagai kewajibanku, hamba yang bertakwa. Oh ayahku, restui aku untuk menuntut ilmu duniaku. Oh ibuku, doakan langkah-langkahku dalam menuntut ilmu akhiratku. Dengan bismillah aku awali, ku gantungkan cita-citaku. Dengan restumu ayah dan ibu, ku pasti bisa gapai citaku setinggi angkasa. Wah, Ustazah soalnya serak ya teman-teman, karena dari pagi tadi berbicara terus ya. Oke, nah teman-teman kita lihat ya pada gambar ini ada berapa binatang ya, ada berapa jenis binatang. Ya, bukan jumlahnya tapi ada berapa jenis binatang. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4 jenis binatang. Kalau jumlah binatangnya ada berapa coba? Coba kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau jumlah binatangnya ada 5, tapi jenisnya ada 4. Karena yang binatang yang ini, ya apa coba namanya? Ya, domba. Dombanya ada 2 ya teman-teman. Nah, teman-teman kenal binatang ini? Ayo, coba kenal. Oke, pintar. Nanti teman-teman tuliskan ya nama-nama binatang yang teman-teman lihat pada gambar ini ya. Oke, baik teman-teman. Nah, tadi ada kata-kata sibuk. Apa itu sibuk ya? Wah, sibuk itu menurut Kamus Bahasa Indonesia artinya banyak yang dikerjakan. Jadi kalau ayah sedang sibuk, berarti banyak yang dikerjakan oleh ayah ya. Begitu juga ibu sedang sibuk di dapur, berarti ibu sedang mengerjakan banyak pekerjaan di dapur. Nah, kalau ayah dan ibu sedang sibuk, kita tidak boleh mengganggu ya teman-teman. Kita bahkan harus kita membantu mereka ya. Jangan ganggu. Oke. Nah, teman-teman, nanti teman-teman bisa lihat ya di Kamus Bahasa Indonesia. Minta ayah bunda untuk melihatnya ya. Nah, kemudian sibuk juga bisa berarti giat dan rajin. Nah, misalkan di sini Boni sedang sibuk, berarti Boni sedang rajin mengerjakan sesuatu ya teman-teman. Oke, boleh juga artinya penuh dengan kegiatan ya. Penuh dengan kegiatan. Itu arti sibuk. Oke, jadi teman-teman sekarang sudah mengenal arti kata sibuk ya. Nah, coba kita lihat berikutnya. Apa yang diceritakan pada gambar di atas? Wah, apa yuk? Kira-kira apa coba teman-teman? Ya, bagus ya, kegiatan pada pagi hari ya. Mengapa judul gambar itu pagi yang sibuk? Mengapa sih teman-teman judulnya pagi yang sibuk ya? Bukan pagi yang santai. Ya karena terlihat di sini gambarnya, di gambar ini teman-teman ya, semuanya sedang mau melakukan suatu kegiatan ya. Ada ayah yang sedang mau mengantarkan anaknya ke sekolah, ada bapak-bapak yang mau mengurusi binatang-binatangnya, binatang hewan atau hewan peliharaannya. Dan di sini ada teman kecil kita ya, siswi SD yang sedang memberikan makan sebelum ke sekolah. Berarti sibuk ya teman-teman. Mereka tidak santai. Kalau santai itu duduk-duduk sambil minum, misalkan minum es buah atau minum kopi buat ayah, ibu misalkan minum teh. Nah, itu berarti santai. Tapi di sini teman-teman ya, sibuk sekali teman-teman ya. Berarti maka judulnya pagi yang sibuk. Nah, ada berapa orang pada gambar itu?
Coba hitung teman-teman ya, ada berapa orang? Oke, silakan teman-teman hitung ya. Pasti teman-teman bisa menghitungnya ya. Oke, jelas di sini ada berapa orang ya. Oke. Nah, bagaimana suasana pagi hari di rumah kalian? Nah, apakah sibuk juga ataukah cuma santai? Misalkan pagi-pagi cuma santai, duduk-duduk, tidak mandi, tidak pergi ke sekolah. Nah, itu baru namanya santai. Kalau teman-teman pergi ke sekolah atau ayah bunda pergi ke tempat kerja, berarti itu sibuk ya teman-teman. Nah, kecuali kalau hari Minggu atau hari Ahad ya, kita bisa santai ya. Misalkan habis sholat subuh ya, kita menyapu atau olahraga sebentar, baru kita santai ya, bermain atau duduk-duduk ya. Nah, tapi kalau di hari-hari lain, wah susah ya teman-teman kalau untuk santai, sibuk sekali ya. Apalagi ibu-ibu mempersiapkan sarapan, belum mencuci pakaian, kemudian menyapu halaman. Wah, banyak kerjaan ibu kita ya. Makanya teman-teman jangan menyusahkan ibu kita ya atau orang tua kita. Nah, sekarang coba teman-teman ya, kita mengenal bunyi ya. Oke, coba teman-teman, kita lihat ya ada binatang apa saja di sini ya. Kalau mu 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 mu, apa itu? Oke, bunyi apa itu ya? Coba teman-teman cocokkan ya dengan binatangnya. Kalau kuk kuk, bunyi apa itu? Ya teman-teman. Kalau meong meong, petok petok, kek 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 kek, kukuruyuk, ciap ciap ciap. Bunyi apa ini? Kalau ini mu mu, teman-teman ya. Atau mo. Ini bunyi ini ya teman-teman, mo ya. Oke, teman-teman silakan ya. Nanti teman-teman cocokkan ya gambar dengan bunyinya. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat ya. Kita perhatikan ya, teman-teman dijawab ya. Pada siang hari, apa yang teman-teman dengar ya? Oke, jadi binatang apa saja yang teman-teman dengar pada siang hari? Atau misalkan kendaraan apa yang teman-teman dengar pada malam hari? Pada siang hari. Nah, kemudian yang bagian B, pada malam hari ada suara apa yang kalian dengar ya? Nah, Ustazah beri contoh. Kalau malam hari itu biasanya ada krik 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 krik. Ya, bunyi apa yo? Pintar, bunyi jangkrik ya. Nah, ada beberapa binatang yang keluar pada malam hari ya. Contohnya Ustazah contohkan jangkrik. Selain itu apa ya? Ayo. Ya, benar ya. Ada burung hantu ya. Kemudian ada apa lagi? Kelelawar. Ada apa lagi? Tikus-tikus teman-teman ya. Malam hari aduh berkeliaran. Sampai ada dilihat di jalan raya ya teman-teman. Ada tikus yang sudah mati ya. Tertabrak mobil atau motor ya teman-teman. Nah kemudian di sini ditanyakan lagi. Mana yang lebih kalian sukai, siang atau malam hari? Wah silakan jawab ya. Kalau Ustazah sih sukanya dua-duanya teman-teman ya. Kalau siang hari Ustazah bisa bekerja ya. Ustazah bisa menyiapkan sesuatu ya teman-teman. Nah kalau malam hari Ustazah sukanya karena malam hari adalah kita waktunya istirahat ya. Mengapa? Nah karena kalau menurut Ustazah siang dan malam hari bisa melakukan aktivitas yang berbeda yang menyenangkan ya. Jadi Ustazah suka dua-duanya. Nah, kalau teman-teman mana yang lebih teman-teman sukai ya? Bisa saja siang, bisa saja malam ya, teman-teman. Nah, dikasih tahu alasannya kenapa. Misalkan kalau ada yang memilih siang hari, saya suka siang hari karena bisa bermain dengan teman-teman misalkan ya, teman-teman. Oh, itu juga boleh. Nah, kemudian amati gambar berikut ini. Tunjukkan gambar yang menunjukkan suara keras ya. Dan mana gambar yang menunjukkan suara pelan. Nah, di sini teman-teman ada cus 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 cus. Nuk nuk nuk.
Jus, 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 jus. Nguk, nguk, nguk. Suara apa itu ya? Ya, itu adalah suara kereta. Ya, teman-teman. Suara kereta, memekakan telinga, teman-teman. Di Gorontalo ada kereta atau tidak? Wah, belum ada, tapi teman-teman bisa dengar ya di televisi atau di mana saja, teman-teman ya. Nah, kalau ini ada apa ya? Ada orang sedang berbisik. Kira-kira kalau yang berbisik ini pelan atau keras ya? Oke, insya Allah pasti teman-teman bisa menjawabnya ya. Kalau meong, 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 suara apa itu teman-teman? Keras atau tidak? Nah, meongnya ini suara hewan yang meong, yang anak ayah, anak kucingnya ya, bukan yang besarnya teman-teman ya. Meong, meong, meong. Keras atau tidak? Ini sambil mendengarkan dengan telinga. Berarti bagaimana ya teman-teman sambil telinganya dipegang dengan tangan ya teman-teman. Kira-kira itu suaranya keras atau tidak ya? Iya benar, suaranya tentu saja lemah ya, kecil. Makanya dia memperhatikan atau mendengarkan dengan hati-hati sekali ya teman-teman, dengan seksama. Nah, karena suaranya kecil. Karena apa? Suara kucingnya atau anak di sini suara anak kucing ya, bukan kucing yang besar. Jadi suaranya masih kecil. Nah, kalau cicit 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 piap piap cap 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 cap. Nah, itu suara apa ya? Wah, tentu saja suara burung. Suara burung yang kecil ini suaranya kecil atau besar? Oke, teman-teman bisa menjawabnya kan? Nah, kalau ini ya teman-teman, duar, duar. Wah, biasanya perayaan tahun baru ini ya teman-teman ada. Tapi teman-teman kalau nanti perayaan ada tahun baru tidak perlu ya teman-teman membeli apa ini namanya petasan ya. Itu menghabiskan uang saja dan membuat apa? Tetangga kita terganggu teman-teman ya. Lebih baik tidur istirahat ya teman-teman daripada bermain petasan dan kembang api ya. Membuat apa? Memekakan telinga sekali dan menghabiskan uang teman-teman ya. Lebih baik kita istirahat ya teman-teman dan berdoa ya. Semoga tahun yang kita lalui ini yang akan kita lalui mendapatkan kebaikan. Nah, kita lebih baiknya berdoa ya pada malam tahun baru. Nah, kemudian kalau ada suara pip 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 ya teman-teman bagaimana suaranya ya? Ustazah suka sebel kalau ada orang yang membunyikan klakson ketika ada berhenti ya, ketika ada lampu merah. Ustazah paling sebel ya teman-teman. Karena apa? Tidak sabar kan lagi lampu merah, masanya diklakson ya teman-teman kan tunggu sampai lampunya kuning ya. Hijau baru bisa berjalan, bukan kuning ya, hijau ya, baru boleh berjalan. Kalau masih lampu merah biar diklakson juga masih tidak boleh di depannya untuk berjalan teman-teman ya. Nah, kita kalau membunyikan klakson adalah ketika kita memberitahu kendaraan lain bahwasanya kita mau lewat, misalkan ada perempatan ya teman-teman, atau ada anak yang mau menyeberang, kita baru boleh klakson teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan untuk membunyikan klakson itu ya teman-teman. Insya Allah teman-teman mengerti ya. Oke. Nah, selanjutnya ya nanti teman-teman akan mengerjakan tugas, nanti Ustazah kirim tugasnya ya. Nah, baik teman-teman, Ustazah cukupkan sampai di sini pelajaran bahasa Indonesia. Tetap semangat ya. Nah, kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.